Akhirnya kru aku balik. Kru kesayanganku, kamu jangan kemana-mana lagi. Aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ada kamu. Gimana sih, ya nggak? Ya udah, sekarang aku mau ngobrolin tentang kalian pasti pernah lihat dong kalau datang ke acara-acara di Bandung gitu, acara-acara musik gitu. Orang-orang make celana jeans, sobek-sobek, pakai kemeja flanel ya kan, pasti mikirnya langsung image yang ada tuh gila grunge banget, ya nggak? Ya pun grunge nggak selalu kayak gitu juga sih. Kemarin-kemarin ini kita baru ketemu nih sama salah satu veteran band grunge dari Bandung. Mereka baru selesai loh menyelesaikan syuting video klip terbarunya mereka. Ya, kalau udah veteran berarti ketahuan dong kira-kira umurnya kisaran berapa gitu ya nggak sih? Yang pasti nggak semuda aku, ya nggak se-fresh aku kali. Iya, gue kata bercanda. Ya udahlah nih, pasti penasaran juga kan? Kita kasih spesial buat kalian Ziggy Wiggy. Ziggy Wiggy, kami dari Cubu Malik. Band pengusung Seattle Sound atau biasanya disebut grunge ini memang sudah cukup lama malang melintang di event-event independen. Mereka sempat merilis album dengan major label yang cukup besar, tapi nggak buat mereka kehilangan karakter sama sifat liarnya. Terbukti band yang lahir di pertengahan era 90-an ini cukup konsisten sampai saat ini. Setelah cukup lama Ziggy Wiggy nggak ketemu sama mereka karena kesibukan manggung mereka yang nggak hanya di dalam negeri aja, kini setelah mereka merilis album Menggugat dan sempat juga nyelesain syuting video klip terbaru, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol sama mereka. Nah baru dah, nih spesial buat kamu, pokok nama Grand Harga Mate. Baru aja kemarin kita baru bikin video klip ya. 24 Agustus kemarin itu mungkin single keempat kita dari album baru. Jadi judulnya Syair Manunggal, itu akan segera rilis dan Kamis besok kita mau syuting yang hari keduanya. Klip baru beres, kita juga baru aja ngeluarin album tanggal 6 Juni. Kita juga sekalian launching album tanggal 6 Juni di Jakarta di Rossi Music. Sekalian juga rilis videonya yang Omong Kosong Darah Biru. Ya paling itu yang paling deket ya. Kemarin-kemarin apa yang sudah dilakukan, kita baru aja ngerilis album kedua yang berjudul Menggugat itu. Konsep Syair Manunggal tuh klipnya dia itu kan lagu tentang bagaimana sebenarnya itu kritik ya, antitesis bahwa banyak orang yang menghafal ayat-ayat aja tapi sebenarnya mereka nggak ngerti gitu. Ada orang-orang yang baru hafal ayat Al-Quran tiba-tiba jadi ulama dan cuma hafal teks gitu. Nah, lagu itu tuh mengkritik bahwa kita pengen gimana sih cara beragama dengan akal sehat gitu. Nah, konsepnya itu adalah kita naro simbol-simbol berupa tulisan gitu, kayak beragama tuh harus pakai rasio, harus pakai akal sehat, harus pakai rasa. Dia ditulis gitu nanti di mana di tembok-tembok ditulis pakai lakban kalau nggak salah. Jadi kita pengen ngasih yang tadi saya bilang bahwa banyak orang beragama hanya hafal teks. Nah di video itu nanti kelihatan saya lagi baca buku, pusing karena baca buku doang gitu, tapi tidak berjumpa sesungguhnya dengan kesadaran dengan Tuhan gitu. Baca buku aja, levelnya tuh hanya tahu tapi tidak merasakan Tuhan gitu. Akhirnya buku-buku itu saya baca di ruangan itu ada adegan saya baca buku dan saya tutup mata, nanti di jidat saya keluar ada tulisan dogma gitu. Dogma tuh kayak perintah-perintah aja akhirnya. Padahal sih sebenarnya paham tentang ketuhanan juga tidak, cuman tahu aja gitu dengan membaca buku. Nah itu tuh nanti ujungnya adalah nanti di padang yang luas gitu. Di padang yang luas nanti kita akan syuting hari kedua tuh nanti Kamis. Nah yang kemarin itu sebenarnya sih cukup penting, yang paling utama tuh yang kemarin. Scene yang terpenting tuh kemarin. Yang kedua tuh cuman saya nanti syuting di tempat padang luas gitu loh. emang tujuannya kayak padang masyar gitu.
Saat kayak manusia dikumpulkan gitu memang tujuannya konsep itu kayak gitu suasananya. Semua berawal dari yang kau rasakan. Ternyata suruh pakai baju ini menjebak ternyata. Enggak, ini kaos ini gue dapetin dari Kanada waktu kita perform di Kanada. Ini nama apa? Nama acaranya itu emang bahasa Perancis karena kita pergi ke Quebec, itu salah satu negara bagian di Kanada yang memang menggunakan bahasa Perancis. Ini nama eventnya sendiri namanya Envolé et Macadam, tulisannya itu Envolé et Macadam gitu, tapi bacanya Envolé et Macadam. Dia ini festival yang diadakan sama pemerintah pemerintah kota ya, Pemkotnya negara Pemkotnya Quebec itu. Pemkotnya Quebec itu jadi mereka ada annual festival gitu memang tiap tahun buat musisi rock alternatif. Jadi diundang represent dari beberapa negara itu present musik rock mereka. Kebetulan waktu itu secara nggak sengaja sebenarnya. Kita tuh sebenarnya dari dulu salah satu prestasi cukup mana gitu. Sebenarnya tuh nggak pernah ikutan festival sebenarnya. Tapi prestasi itu justru dirusak sama manajer kita yang waktu itu. Jadi prestasi itu jadi buyar. Jadi kita didaftarkan diam-diam tanpa sepengetahuan kita. Pas kita ternyata masuk seleksi, itu baru dikasih tahu. Ya terpaksa sih karena juga dapat iming-iming bisa ke luar negeri kan, kita juga jadi banyak tahu, banyak bisa mengenal banyak musisi luar, menemui ya pengalaman-pengalaman baru lah, seru. Musisi itu akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam arti seperti ini. Di Indonesia masih sering sekali gitu loh ada diskriminasi sound gitu. Tapi kalau di sana kita benar-benar tidak mendapatkan itu gitu loh. Dalam arti seperti apa itu yang ada peraturan bahwa ada hukum konsumen. Jadi ya kebetulan kan ini saya cerita dulu sedikit. Cipu Manik membawakan lagu Indonesia, bahasa Indonesia, dapat respon ya baik. Terus yang ternyata di tiket pertunjukan mereka tuh mereka menerapkan perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen untuk siapapun yang datang ke situ mereka berhak mendapatkan sound yang baik gitu, yang emang standarnya segitu. Dan mereka pun para sound engineer, lighting, dulu mereka sepertinya mempunyai ijazah, mempunyai sertifikat gitu, sertifikat pendidikan audio. Jadi pas kita manggung, pertama kali kita manggung tanpa sound check mendapatkan sound yang sebaik itu, begitu. Sound check ya. Dan lagi kita disediakan alat-alat khusus untuk Cipu Manik sendiri. Dipersilahkan untuk memilih, silahkan kalian pilih alat yang kalian mau pakai. Saya tanya ada ampli apa aja, sini silahkan pilih amplinya. Kita waktu itu cabut dari Aquarius tuh birokrasinya ribet. Si Doni harus pura-pura resign. Kalau nggak dikeluarin sama mereka nggak mau. Birokrasinya ngurus seberapa tahun nih. ini
ini tidak akur gitu. Jadi kita Iya loh, kita sampai harus bilang vakum. Sekarang ketahuan ya sama Aquariusnya. Jadi dia resign gitu dari Cepu Manik, akhirnya baru keluar surat boleh gitu. Jadi kayak yang itu tuh kita waktu itu punya kewajiban, ayo dong lu utang 1 album sama gue. Itu sih yang birokrasi itu. Terus kedua kita transisi, kita merubah status lajang jadi nikah saat itu. Momen-momen itu ya betul, anak band ke bapak band. Terus udah gitu kita lulus kuliah, harus bekerja waktu itu, memilih untuk coba kerja dulu. Itu sih sebenarnya, jadi banyak banget faktornya, antara lain itu yang bikin lama keluar album. Ya kita janji kemarin bahwa ini terlalu lama, jadi album-album berikutnya tuh maksimal di 2 tahun kita. Cepu Maniak di Jawa Barat, pokoknya intinya kami terlihat seperti berempat, padahal sebenarnya kalian itu ada personel kelima kita lah. Jadi bahkan gue tulis di album baru, kayaknya album tuh emang karena dorongan Cepu Maniak yang masih mau setia nunggu kita. Jadi album kemarin juga yang menggugat tuh buat Cepu Maniak sebenarnya. Ini bukan lagu tentang politik. Ini adalah suara kebebasan. Sebuah sikap deklarasi kebebasan. Tinggal di negara yang sakit, kami harus menjaga diri kami tetap waras. Ya, ini cara kami menegak. Nah, gimana Jigi-Wigi? Seru kan? Biarpun mereka nggak kedengeran kabarnya, tapi mereka sebenarnya masih tetap eksis, terus masih konsisten berkarya juga. Jangan kayak ngeband sekali bubar, latihan sekali bubar, bikin lagu satu doang bubar, terus manggung sekali doang bubar. Ya ampun, di mana letak anak bandnya ya, nggak cuman kayak gitu doang. Yaudah deh, daripada gue ngomong terus ya kan nih. Angin gila, enak banget masuk terus kembung udah. Ya udah, kalian saksikan dulu ya satu video klip ini.